khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para hujjaj, para masyayikh, para asatiz dan ustazat, wabil khusus guru kita bersama Tuan Qadi Kota Gorontalo Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Rashid Kamaru. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, wabil khusus segenap keluarga besar dari almarhumah Ibu Azizah Thoha. Ada bapak saya, orang tua saya, Bapak Ulyas Thoha, Sekretaris Daerah Kota Gorontalo Bapak Ismail Majid, Ketua DPRD Kota Gorontalo Bapak Hardi Sidiki, bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara pribadi saya memang tidak mengenal almarhumah Ibu Azizah Thoha, tapi secara batin saya melihat bahwa almarhumah ini adalah orang baik. Kenapa? Salah satu tanda husnul khotimah adalah yang diajarkan oleh guru saya. Salah satunya meninggal dengan cara dadakan. Tadi diceritakan sama orang tua saya bahwa almarhumah ini wafatnya sakitnya bukan sakit yang berat, tapi cuma gara-gara mah. Tapi saya yakin dan percaya dengan hadirnya kita semua malam hari ini menyaksikan bahwa almarhumah merupakan orang baik. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, dalam kesempatan takziah malam hari ini saya hanya ingin mengingatkan khususnya untuk diri saya sebuah kisah yang diambil dari kitab Nasaihul Ibad. Ketika satu hari Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh para sahabat, "Wahai Imam, ya, apa sih yang menyebabkan doa-doa kita sampai sekarang ini belum dijawab sama Allah? Padahal kami untuk sholat walaupun di akhir waktu kami usahakan sholat. Ternyata kita di Gorontalo ini Pak terlalu kenal sama Allah. Tapi haknya Allah untuk disembah. Kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah kadang-kadang gak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita mati. Bahkan maaf sekali maaf. Saya yakin sebagai orang tua, kita yang hadir malam hari ini bukan hanya kenal sama Allah, kita ajarkan kepada anak keturunan kita. Betul apa betul? Nah, apa Mak? Siapa yang menciptakan matahari, bulan dan bintang? Allah. Siapa yang menciptakan lautan, gunung-gunung dan hutan belantara? Nak, Allah Pak. Siapa yang menciptakan manusia, malaikat dan hewan? Allah Pak. Sholat apa enggak? Ya udah masing-masing saja nyaunya. Jangan disebut malu. Kita terlalu kenal sama Allah, tapi haknya Allah untuk disembah. Kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah kadang-kadang nggak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita mati sampai doa kita belum dijawab sama Allah. Bahkan maaf sekali maaf, mohon maaf ya, mohon maaf saya ngomong begini. Berapa banyak dari kita Pak
yang justru baru ingat sama Allah saat kepala kita terbentur tembok. Kalau sudah terbentur tembok, ya Allah, baru ingat Allah lagi kita. Nih maaf ya. Artinya apa? Berapa banyak dari kita malam hari ini yang baru ingat sama Allah saat kita sedang punya masalah? Coba, kalau kita lagi punya masalah, cakep sekali iman kita di sini. Zikir nggak berhenti ya Bu ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sholat, langsung sholat di masjid. Sama Buya langsung deket. Kenapa? Lagi punya masalah. Tapi begitu lolos dari masalah, jalan ke masjid sendiri bisa lupa lagi. Nih, banyak dari kita, Pak. Makanya dulu ketika masih jadi santri, saya diajarkan sama guru saya Rahmatul Abror, ya Haji Nur Muhammad Iskandar Eskrip, pernah ngajarin begini ketika masih jadi santri. Bahwa yang namanya iman, kata beliau itu ada 4 tingkatan iman. Iman ada 4. Pertama ada al-imanu yazidu walayan kusu. Ada iman yang selalu naik, gak pernah turun-turun. Mantap imannya. Ini iman siapa? Ini imannya Anbiya, Pak. Jadi para nabi itu semakin diuji, semakin mantap imannya. Semakin digojlok, semakin besar yakinnya sama Allah. Apa buktinya iman nabi itu hebat? Tidak ada seorang nabi pun mengundurkan diri jadi nabi. Kalau RT banyak, Pak. Nabi nggak ada. Ayo kita buka sejarah. Ada nabi yang diuber-uber sama umatnya sendiri, macam Nabiullah Musa alaihissalam. Ada nabi yang sampai diceburkan ke dalam api besar, macam Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada nabi yang dalam berdakwah ujian terbesarnya jatuh dari istrinya sendiri, macam Nabiullah Lut alaihissalam. Ada nabi yang dalam perjuangannya ujian terbesar jatuh dari anaknya sendiri, macam Nabiullah Nuh alaihissalam. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari ujian dan cobaan yang maha dahsyat. Ayo, awal-awal perjuangan baginda Nabi, yang melarang baginda Nabi berdakwah datang dari paman tercintanya sendiri. Bahkan gak tanggung-tanggung, Pak. Tawaran yang diberikan kepada baginda Nabi saat itu supaya baginda Nabi berhenti berdakwah. Ini tawaran yang gak mungkin kita orang Gorontalo bakal bisa lewatin, Pak. Apa? 3 tak ditawarkan kepada baginda Nabi saat itu. Harta, tahta, wanita. Karena saat itu belum ada kuota. Yang banyak ontak tapi. Ditawarkan 3 buah tak kepada baginda Nabi. Apa jawaban baginda Nabi saat itu? Dengan tegas baginda Nabi bersabda, wahai paman tercinta, bahkan apabila kau sanggup menaruh matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, hancur luluh jasadku dibuat karenanya, niscaya tidak akan selangkah kaki pun mundur untuk menegakkan agama Allah di dunia ini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya karena memang imannya Nabi mantap, selalu naik, tidak pernah turun. Yang kedua, diajarkan sama guru saya, ada al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Ada imannya itu, Bu, tidak pernah naik tapi juga tidak turun-turun, stabil imannya. Keren nih imannya nih. Ini iman siapa nih? Ini imannya malakut, para malaikat. Jadi Bapak Ibu, maaf, kalau malaikat selalu berbuat baik, mereka nggak dapat pahala. Malaikat nggak pernah salah, nggak usah heran. Kok begitu? Karena malaikat diciptakan hanya untuk tunduk dan patuh apa yang Allah perintahkan kepada malaikat. Betul? Nih, ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah tugasnya sujud. Sujud saja mereka nggak pernah bangun-bangun sampai sekarang, Pak.
Ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah tugasnya zikir. Zikir saja, nggak berhenti-berhenti sampai sekarang. Malaikat rahmah ditugaskan sama Allah untuk memberikan rezeki kepada makhluk yang ada di dunia ini. Ya sudah, dikasihin saja itu rezeki. Mau dia dari orang Islam, mau dia dari orang kafir, mau dia rajin sholat, mau dia nggak pernah sholat, ketika Allah perintahkan kasih rezeki, dikasihin saja itu rezeki sama malaikat rahmat. Nggak ada, saya ngaji sama guru saya, ada malaikat rahmah minta tambahan anggaran langit. Nggak ada, nggak ada. Coba. Malaikat Israel. Apa tugas malaikat Israel, Pak? Bu, mencabut nyawa. Ya sudah, dicabutin aja nyawa, nggak ada urusan. Betul? Dari Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, tugas malaikat Israel cuma satu, mencabut nyawa manusia. Nggak ada. Saya pernah dapat keterangan dari guru, malaikat Israel bercanda sama nyawa orang, Pak. Dicabut, ditaruh lagi. Dicabut lagi, ditaruh. Nggak ada. Cabut-cabut saja. Yang malaikat Israel tahu bahwa kematian itu cuma dua jenisnya, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Nih, bahkan maaf ya Pak ya. Ada seorang malaikat yang dari semenjak diciptakan sama Allah sampai sekarang ini belum ada tugasnya, tapi nggak pernah protes, Pak. Ini malaikat makan gaji buta nih, Pak. Nggak pernah bertugas kok, sampai sekarang belum tugas. Siapa? Malaikat Israfil. Iya kan? Makanya jangan berharap malaikat Israfil cek sound. Selesai kita Gorontalo kalau cek sound. Kok bisa, Soki? Imannya malaikat itu stabil, naik tidak, turun tidak. Nah, ini bedanya. Karena malaikat cuma diberikan akal tapi tidak dikasih nafsu. Makanya saya bilang tadi, kalau malaikat selalu berbuat baik, mereka nggak akan dapat pahala. Malaikat nggak pernah salah, nggak usah kagum-kagum kita. Yang kedua, stabil imannya. Yang ketiga, ada al-imanu la yazidu wa yankusu. Ada imannya itu, Pak, nggak pernah naik, bahkan cenderung turun terus. Ini imannya siapa nih? Ini imannya hayawan, para hewan. Jadi Bapak Ibu, kalau ngelihat hewan berbuat salah, gak usah dimarah-marahin. Mubazir, buang-buang energi. Ntar marahin hewan, imun turun, covid lagi kita jadinya. Ya. Coba. Ada nanti deh kita pulang, maaf sekali. Kita pulang ke rumah masing-masing. Umpama kita di sini nggak kedapatan makanan, sampai rumah perut terasa lapar. Ya. Kita ngelihat meja ikan tinggal satu-satunya. Ambil nasi, balik ke meja, digondol sama kucing tuh ikan. Nggak usah kita marah-marahin. Kenapa? Kucing. Bahkan maaf sekali, saya minta maaf sebesar-besarnya. Ayam itu kalau lagi datang syahwatnya, tidak perlu tengok kanan kiri. Banyak orang apa tidak ya? Nggak usah. Kenapa? Ayam. Kambing kalau lagi datang laparnya, nggak perlu nyari kemenak kita, Pak, nanya, Ustaz, ini rumput halal apa haram ya? Makan aja, nggak ada urusan. Kuda siang-siang jalan di tengah kampung kita di sini, nggak pakai celana, apa malu?